Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan UPI 2022, prestatif dan unggul. Jumpa lagi dengan saya Dian Arya dalam episode ketiga, tayangan Taufa Biru, sorotan fakta buku dan informasi terbaru. Dalam episode ini, kita akan bahas topik dan informasi terbaru yang sedang ramai dibicarakan, yaitu positivity COVID varian Omicron yang semakin tinggi. Tapi sebelumnya ada informasi tentang perpustakaan UPI yang sudah mulai buka kembali secara luring. Oke. Segmen pertama. Hari ini terhitung hari kelima perpustakaan UPI mulai buka secara luring atau offline, tapi masih secara terbatas. Jadi buat UPI readers yang belum tahu, silakan datang langsung untuk kembali mengakses koleksi cetak perpustakaan UPI. Tapi ya namanya juga terbatas ya. Jadi kita masih membatasi jumlah pengunjung dan jam bukanya juga masih terbatas. Belum kembali seperti normal. Tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk membuka kembali. Oke. Berapa jumlah maksimal pemustaka atau pengunjung yang boleh datang ke perpustakaan dalam satu hari? Karena namanya terbatas, jadi kita masih batasi 125 orang saja. Nah, itu sudah banyak dibanding perpustakaan lainnya. Jadi silahkan datang. Kalau mau kebagian masuk perpustakaan UPI, datangnya pagi. Tapi jangan pagi-pagi banget, nggak usah nyubuh, nggak usah. Karena kita baru buka jam 9 pagi. Jam 9 pagi, tutup jam berapa? Kita akan tutup, kalau hari Senin dan Kamis, Senin sampai Kamis, kita akan tutup jam 1 siang. Khusus hari Jumat, kita buka hanya sampai jam 11. Jadi sebelum Jumatan, kita sudah tutup perpustakaan. Nah, kok cuma sebentar ya? Coba dibandingkan dulu, apalagi sebelum pandemi kita sempat buka sampai malam atau sampai maghrib, pernah sampai jam 9 malam. Ya, maklum lah ya, kita sekarang masih dalam masa pandemi. Biar gimana juga, COVID-19 belum hilang, apalagi saat ini mulai naik lagi nih. Makanya jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan itu juga salah satu syarat untuk bisa masuk ke perpustakaan UPI. Kalau tidak pakai masker, tidak boleh masuk ke perpustakaan. Jadi, pakai maskernya. Salah satu syarat ya, pakai maskernya. Syarat lainnya apa? Syarat lainnya, yang pertama, install aplikasi Peduli Lindungi. Karena kalau mau masuk UPI, masuk perpustakaan UPI yang pertama harus scan QR code Peduli Lindungi. Itu di depan perpustakaan sudah banyak kita pajang ya poster-posternya. Jadi nanti tinggal di scan aja. Ada 3 atau 4 kita sudah pasang di luar. Jadi tidak perlu berkerumun di satu poster saja, tidak perlu mengantri-ngantri. Pilih salah satu yang mana aja, di scan, masuk untuk check in di perpustakaan UPI pintu utama. Setelah masuk, ukur suhu. Kalau di atas 37,5, kami mohon maaf tidak bisa masuk ke perpustakaan UPI. Jadi semoga kalau yang masih merasa demam-demam, meriang-meriang, sebaiknya istirahat aja di rumah. Tidak usah datang ke perpustakaan UPI. Pakai layanan daring, betul Pak Herli. Silahkan gunakan layanan daring saja, karena layanan daring kita tidak berhenti. Walaupun kita sudah buka luring, kita sudah buka offline, layanan daring kita tidak hentikan. Jadi silahkan akses e-resources kita sebaik-baiknya. Satu lagi beritanya ya, karena kita masih mencoba menjajaki kemungkinan. Jadi kenapa hanya sebentar? Itu karena kita coba melihat kira-kira apa yang akan terjadi, apa dampak kalau kita buka. Kalau ternyata lebih banyak dampak positifnya dari dampak negatifnya,
mungkin jam bukanya akan kita tambah. Kita, enggak lah ya, enggak kita lah ya. Manajemen maksudnya. Kalau saya kan cuma kos di sini aja, cuma menyampaikan informasi dari perpustakaan. Dan jangan lupa kemudian untuk tetap menjaga jarak. Iya betul, di dalam perpustakaan juga harus tetap menjaga jarak. Maksudnya berdekatan sama ya, kita untuk saling mengingatkan untuk menjaga jarak. Menjaga jarak, betul. Jadi kalau ngantri masuk ke dalam perpustakaan UPI, jangan lupa jaraknya dijaga. Itu sebetulnya aturannya 1 meter ya Pak Herli ya. Jarak antara orang per orang itu harusnya 1 meter. Tapi kalau mengandalkan kita untuk selalu mengingatkan, sepertinya agak sulit ya. Karena jumlah kita pustakawan, security cuma 1, pustakawan hanya masuk setengah. Karena kita masih harus menerapkan WFH dan WFO. Jadi kita cuma setengah dari jumlah yang harusnya totalnya ada, seperti itu. Jadi mohon kesadaran UPI Reader semua masing-masing untuk tetap menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau lupa bawa hand sanitizer dari rumah, kita sediakan di sini. Ada titik-titik yang mudah diakses. Ada di depan, di dekat security, ada di dekat OPEC, di tangga menuju lantai 2, di ruang reserve ada, lalu di ruang pasca sarjana ada. Silahkan digunakan, oke? Karena kita masih masa pandemi, jadi tetap harus hati-hati. Oke, itu tadi terkait buka kembali perpustakaan UPI walaupun terbatas. Dari sini kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu bahasan tentang Omikron. Beberapa ada yang bilang Omikron, beberapa yang bilang Omikron. Oh my god. Oh my god, Kron gitu kan. Enggak kali ya. Oke. Mengutip berita dari Kontan Online, jumlah kasus COVID-19 Omikron di Indonesia akibat transmisi atau penularan lokal itu semakin besar. Apa artinya penularan lokal? Itu artinya penularannya bukan lagi disebabkan dari mereka yang datang dari luar negeri, tapi dari orang di dalam negeri sendiri, dari lokal. Jadi kita tidak, penularan Omikron ini tidak lagi datang dari orang-orang yang pulang dari luar negeri nih. Kalau awal-awal kemarin kan orang pulang dari luar negeri dinyatakan positif, datang dinyatakan positif. Kalau sekarang penularannya sudah dari yang tidak dari mana-mana, dari orang-orang terdekat kita juga gitu. Nauzubillah min dzalik, tapi ya semoga kita semua tetap aman. Nah, ini berdasarkan data terakhir yang dihimpun Kementerian Kesehatan, ini menunjukkan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 Omikron di Indonesia sebanyak 1.626 kasus dan 20 pasien diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit dan 2 pasien meninggal dunia. Innalillah. Kalau Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada dan hati-hati karena memang laju penularannya lebih tinggi. Jadi memang ini salah satu ciri khasnya Omikron, bahwa dia penularannya itu lebih cepat dari varian COVID-19 yang lain. Jadi penyebarannya itu luar biasa. Dr. Siti Nadia Tarmizi juga, beliau adalah juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, itu menyatakan bahwa masyarakat harus bersiap menghadapi gelombang Omikron. Nah, itu tadi terkait dengan penyebarannya yang sangat cepat. Walaupun memang kalau dilihat dari tingkat keparahannya, itu mayoritas kasus Omikron tidak menunjukkan gejala, ataupun bila menunjukkan gejala itu gejalanya ringan,
seperti batuk-batuk, ada pilek juga, sakit tenggorokan, demam sedikit, jadi tidak terlalu tinggi demamnya. Dan ini mungkin justru yang menyebabkan beberapa orang mungkin jadi agak lalai ya. Ini flu biasa lalu beraktivitas seperti biasa dan akhirnya menyebar lagi kemana-mana seperti itu. Jadi mohon tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan maskernya, karena masker itu bukan hanya melindungi diri kita sendiri tapi juga melindungi orang lain. Karena dengan menggunakan masker, kalaupun kita sakit tanpa gejala, tapi kalau misalnya kita pakai masker, itu virusnya tidak akan kemana-mana. Berbeda dengan kalau kita tidak menggunakan masker, itu virusnya, kalaupun kita tidak merasakan apa-apa, ketika kita misalnya batuk atau bersin, itu begitu kita batuk atau bersin, itu virusnya langsung menyebar ke orang-orang terdekat kita. Tentu saja kita tidak mau itu terjadi kan. Makanya selalu gunakan maskermu untuk menjaga dan menghindari dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kita. Oke, itu tadi segmen kedua, dan dengan itu kita sampai pada akhir episode Sofa Biru kali ini. Tapi sebelum saya tutup kembali, saya ingatkan bahwa UPI Reader semua yang masih memiliki pinjaman di rumahnya, tolong segera dikembalikan. Karena apa? Karena kita sudah mulai buka daring. Buka luring. Kita sudah mulai buka offline, yang artinya apa? Yang artinya peminjaman itu sudah kembali boleh dilakukan secara luring. Buku sirkulasi boleh kembali dipinjam. Dan yang artinya apa lagi? Artinya sanksi indisipliner sudah mulai diberlakukan. Jadi cepat-cepat kembali bukunya sebelum sanksinya bertambah-tambah. Ya, oke, reader semua. Cepat kembalikan, jangan ditunda-tunda. Kembalikan dengan berbagai cara yang sudah disediakan. Mau lewat ekspedisi, mau lewat book drop, atau mau langsung ke perpustakaan, sekarang sudah bisa, tinggal dikembalikan saja. Kalau misalnya di luar kota, itu pertemanannya apa bisa? Boleh, asal konfirmasi. Betul ya Pak Agung ya? Asal konfirmasi ke WACS, ke WhatsApp. Dikonfirmasi, saya mengembalikan melalui siapa? Temennya mau masukin ke Dropbox, boleh. Di depan. Ya, boleh. Kita ada di Bandung, bisa sekalian boleh. kembalikan. Yang penting bukunya balik. Yang penting bukunya kembali. Itu kalau pengembalian ke sirkulasi ya? Sekarang harus ke sirkulasi langsung ya? Atau bisa langsung tetap di Dropbox? Nah, jawabannya bisa dua-duanya. Pinjaman di atas tanggal 21 pas kita buka, itu sudah dikenakan sanksi berarti ya? Sebelum tanggal 21 masih. Kalau yang peminjamannya sebelum tanggal 21 berarti masih diputihkan. Berarti belum dikenai denda. Makanya cepat-cepat dikembalikan. Oke. Sanksi diberlakukan bagi pinjaman di atas tanggal 21. Nah, gitu ya. Baik, UPI Reader semua. Jadi jangan pusing ya. Jangan pusing. Tapi yang pasti harus segera dikembalikan. Karena banyak orang lain yang butuh. Punya, kadang-kadang kita cuma punya satu eksemplar, satu judul satu eksemplar, tapi ternyata sedang dipinjam, ada teman yang membutuhkan, tidak bisa akses, kan kasihan ya. Oke, cepat kembalikan koleksi perpustakaan UPI. Baik. Habis suaranya saya. UPI Reader semua, sekian karena suara saya sudah habis. Jadi saya akhiri di sini Sofa Biru edisi ketiga. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan panik,
Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat selalu. Amin. Sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya. Saya Dian Arya undur diri. Perpustakaan UPI 2022 prestatif dan unggul. Prung.